ane sujud segala macamnya. Tuh nih, ane rasain tuh kok ujung jari ane licin, sehingga ane angkat tuh kain. Tuh nih, benar, nyata jari ane nempel di kain. Apa? Jari ane tuh nempel di kain, nggak boleh. Borok ke baju panjang, laki ya, panjang. Ketika dia sujud, jarinya ketutup sama lengan baju dia, nggak sah sujudnya. Ini harus nempel di bumi. Tuh nih, nempel di sorban nggak boleh. Karena sujud, wah akbar, tangan di atas sorban. Sujud ya, nggak sah. Sorban nggak ada di bumi, kecuali anda lepas, tuh sah baru. Al-aurat arba'atun. Al-aurat arba'atun. Aurat itu ada 4. Tuh, jadi kan syarat salat di antara satu orang untuk aurat, ya. Nah, ini aurat ada 4. Meskipun ini udah terangkan sebelum puasa, tapi baru sampai 2 kalau nggak salah. Jadi aurat ada 4. Ya. Auratul rajul mutlaqan wal amatu. Auratnya orang laki-laki secara mutlak. Jadi secara mutlak berarti dalam sholat dan di luar sholat. Wal amatu, dan aurat budak perempuan, itu kagak ada ini. Artinya hukum budak di Al-Quran ada, cuma di kita udah gak ada yang pakai. Kita kan pakai pembantu sekarang, atau baby sister, itu sistem gaji, bukan dibeli. Tuh, udah kita nggak bahas. Tuh, jadi aurat ada 4. Ya, aurat orang laki-laki dan budak secara mutlak. Tuh, dalam sholat dan di luar sholat. Apa? Ma baina surra, yaitu apa-apa yang ada di antara pusat, luar rukbah dan dengkul. Itu aurat kita mutlak. Tuh, ya, dalam sholat dan di luar sholat. Berarti kalau dikata aurat, ya, ma yajibu satru, apa-apa yang wajib ditutupnya, itu arti aurat. Jadi di luar sholat kita wajib menutup, ya, apa yang ada di antara pusat dan dengkul. Dan juga apalagi dalam sholat khususnya. Bahkan itu syarat sembahyang untuk aurat. Jadi kalau dikata aurat itu bahasa Arab, tapi udah jadi siapa gitu ya? Itu arti air. Aurat kan bahasa Arab, ngerti? Ya, secara kalau mau diartikan bahasa Indonesia dari bahasa Arab kan itu arti air, celah. Ya, sekarang kalau kita tahu di antara celah ada kan harus ditutupi. Nah, apa-apa yang ada antara pusat dan dengkul laki-laki itu dalam agama aurat. Tuh ngerti? Kenapa? Ya satru, maka wajib ditutup. Tuh ngerti? Jadi bakat nih, ente kena penyakit. Ya, kena penyakit nih. Penyakit apa ya? Penyakit entah walau soal, bukan penyakit yang bahaya. Tuh nih. Sehingga dokter bilang, Pak, tuh nih, biar ini bapak harus banyak gerak, bapak pagi jalan. Ente jalan pagi dengan pakai training atau pakai kaos, pakai kain, nggak pakai baju nggak apa-apa. Yang penting pusat dan tertutup. Ke jalan, tuh nih. Karena ada anjuran dari dokter. Itu ya si bapak pernah bergerak jalan. Ketika dia melakukan jalan dari karena ada dokter yang suruh atau sinse yang dia berobat kepada dia, ya kita jalan tuh dari rumah itu asal mutar ke gang 11 segala macamnya, korek pagi, korek. Lalu setelah itu duduk jongkok di matahari. Saat itu dia nggak pakai baju, kenapa apa? Yang penting ketika ente duduk atau ketika ente berjalan sambil gerak badan, pusat dengkul ente ketutup dan seputarnya. Tuh ngerti? Ya, jadi nggak ada yang Islam membebani, nggak ada. Enak. Apalagi kan sekarang katanya belum panas nih, ya ekstrem panas. Ente nggak pakai baju nggak apa-apa. Yang penting ente tahu tuh, aurat ente nggak terbuka dan nggak kelihatan orang. Apa yang harus ente malu? Gak usah malu, ente aurat tertutup. Jadi ngapain keren segala macam. Kalau nggak jadi mulia ente tutup aurat sementara baju ente cuma haram, betul? Tuh, jadi kalau kata Belanda, ente jangan suka pakai sesuatu baju yang ente anggap itu suci, jangan. Tahu nih? Atau yang dianggap itu bersih, jangan. Yang ente harus yakinkan apa yang digunakan dalam pakaian itu halal. Tahu nih? Orang sekarang kan sering memperindahkan kekerenan, pakaian segala macamnya. Tahu nih? Lalu ente memperlihatkan bahwa ente keren dan orang bilang, bukan itu yang usul agama.
Tahu nggak? Terserah orang mana apa. Yang penting ente yakinkan, yang ente kenakan di badan ente yakinkan halal. Tahu nggak? Berarti ibarat kata baju ente beli dari uang halal. Tahu nggak? Kalau ente boleh kerja, tahu nggak? Lalu uang dari hasil kerjaan ente mau gojek, mau apapun aktivitas ente, ya ente keluarkan buat kebutuhan hari-hari, lalu ente celengin. Dalam waktu tertentu, ya, oh ada apa? Ada hari raya lebaran agama aneh. Tuh nih, dianjurkan kalau ada rezeki pakai baju yang baru, pokok yang beli baju baru. Uang yang digunakan membeli halal, itu yang wajib yakinkan ada. Bukan apa? Bukan terkenal mereknya, bukan bagus coraknya, tuh nih, bukan bagus dibuka. Tuh, ngerti? Yang ente tahu apa yang digunakan di badan ente, apa itu untuk sholat, ente yakinkan bahwa itu ente pakai dengan ente beli dari uang halal. Benar kalau ngomong. Jadi orang sekarang lu keren boleh. Kok keren lu ya punya kredit itu dia bayar sih pakai bunga haram baik. Dong bukan itu yang suruh agama. Jadi aurat ada 4, ya. Yang pertama ya yaitu aurat yang mutlak buat orang laki-laki dan budak. Apa? Tuh cukup apa-apa yang ada antara pusar dan dengkul. Tuh berarti apa? Itu yang wajib ditutupnya. Di luar sholat dan dalam sholat apa lagi? Nah, itu syarat terpayah. Satu, yang kedua, ya, apa? Auratul hurra, auratnya orang perempuan yang merdeka, semua juga merdeka sekarang. Tuh. Tapi dalam sholat, tuh, ya, auratnya orang perempuan dalam sholat, ya, apa? Tuh, seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, masih wal wajhi wal kafain, kecuali muka, sama kedua telapak tangan. Bukan urat nadi ya, urat nadi aurat di dalam sholat. Ini ente punya anak perempuan, punya istri, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya ipar, punya segala macamnya, ya. Maka perempuan yang dari keluarga ente istri ente itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya aurat. Berarti semuanya wajib tutup. Nah kalau dalam sholat, tuh wajib buka muka, apa mukanya wajib dibuka. Yang namanya muka nih jidat sampai sini doang. Ini tutup. Tuh, ini doang yang wajib kelihatan di dalam sholat. Ama ini nih kedua telapak tangan. Maaf, ini bukan nih. Tuh, ini bukan. Ini aurat. Jadi kalau ada perempuan sholat, ya, karena dalam perjalanan nggak pakai jilbab, nggak pakai mukena, tuh nih, dia pakai baju kemeja, ya. Kalau dia nggak pakai manset atau nggak pakai kaos stocking tangan, ditakutkan ketika dia sampai Allah, ininya turun bajunya. Tuh ngerti? Sehingga ini kelihatan, padahal sembahyang perlu tahu. Iya, makanya kan perempuan disuruh pakai baju yang rapi, yang berwarna. Karena takut-takutnya saat anda dalam perjalanan datang waktu sholat, anda kalau kena, anda sholat dengan pakai itu sah. Yang penting tutup aurat, kalau di bawah kos kaki. Buat apa? Buat menutupi anda dalam sholat. Mungkin ada tuh orang suka di stasiun supaya nggak kena perempuan. Nggak pernah ketemu. Ini ada orang sebenarnya, usah. Tinggal lihat kan ini, dia tidak pakai manset, kaos kaki, stocking tangan, ada kan? Iya, manfaat. Jadi ketika disami Allah, seandainya kata baju ini turun, ini ketutup di sini. Tahu nggak nih? Tutup aurat. Nggak ada yang berat dalam Islam. Enak. Kalau ilmu yang mantap. Jadi dalam sholat ya, dalam sholat perempuan itu, ya sebenarnya perempuan semua betul aurat semua. Jangan juga kayak hanya dalam sholat doang yang bukan aurat, arti bukan aurat boleh dibuka, yaitu muka sama ini. Kenapa? Karena wajib nempel di bumi saat sujud. Makanya kalau sujud minta maaf ini jangan dimukena ya. Nih tangan kita nggak boleh dimukena kalau sujud, asal. Paham nggak? Itu yang punya saudara perempuan, nanti kasih tahu mereka kalau waktu sujud, ya ini nggak boleh dimukena. Ini harus disejadah dan ini nggak boleh mukena jidat. Emang ada karena mukenanya yang bukan terusan, mukena orang dulu. Tapi kalau orang dulu kan belajar, jadi nggak apa-apa. Nih kan mukena nih. Sujud nih tuh. Ini mukena begini ke depan nih. Yang ini yang atas ya. Tuh. Tahu-tahu dia sujud, jidatnya nempel di mukena, nggak sah soal bayang. Mutlak nggak sah. Kenapa? Karena sejadah nggak ada di bumi. Harus sejadah apa? Mau kena itu yang ente tempelkan jidat, dia nggak ada di bumi. Hukumnya dia nempel di badan anda. Kan ente lagi pakai.
Cuma karena lebar gombrong, saat Anda sujud mengamuk dia turun ke tanah. Tapi hukumnya mau kena tadi di badan kamu, bukan di sejadah, bukan di bumi. Berarti ketika itu mukena ngelebar, ya, dan Anda sujud tidak Anda nempel di mukena, hukumnya Anda nggak menempelkan syarat sujud pada bumi daripada mukena. Kan ada 7 anggota yang wajib nempel di bumi saat sujud, 7 anggota. Tuh, yang satu sunnah muakkad, ada imam yang mewajibkan. Imam Zarkasi mewajibkan. Makanya kemarin ketika Quran timbul, ada orang yang mengatakan nggak sah supaya pakai masker. Oh, kenapa hidung wajib nempel di bumi? Oh, sehingga kalau ente mau pakai masker, tuh nih sebaiknya diturunin. Tuh turunin aja tuh, nggak ente lepas maskernya nggak apa-apa, tapi turunin supaya hidung itu nempel di bumi. Oh, tapi rukun syarat sujud yang pasti ada 7. Muka 1, di muka dihitung 1, di jidat maksudnya 1, ya. Lalu 2 tangan 3, dihitung 2. Dengkul 2, dihitung 2, 5. Sama jari kaki 2, 7. Oh, nah ini wajib nempel di bumi. Berarti nggak boleh ada halangan apapun. Ketika ada halangan, ya, yang mencegah 7 anggota ini nempel di bumi, ya, maka sujudnya nggak sah. Tuh, contoh ada orang pakai kain panjang. Ini kain panjang. Tuh, karena nggak bisa kali, nggak pakai kain. Tuh, sehingga waktu dia sujud, kaki dia nggak nempel di bumi atau sejadah, tapi di kain yang terlalu panjang, nggak sah. Laki ya, ada yang begitu. Tuh, Anda gak punya kain yang begitu, bukan Anda pakai kain goyor. Tuh kain goyor kadang suka begitu tuh, sehingga waktu Anda sujud segala macamnya, tuh Anda rasain tuh kok ujung jari Anda licin, sehingga Anda angkat tuh kain. Tuh benar, ternyata jari Anda nempel di kain. Apa? Jari Anda tuh nempel di kain, nggak boleh. Borok ke baju panjang, laki ya, panjang. Ketika dia sujud, jarinya ketutup sama lengan baju dia, nggak sah sujudnya. Ini harus nempel di bumi. Tuh, nempel di sorban nggak boleh. Karena sujud, wah akbar, tangan di atas sorban. Sujud ya, nggak sah. Sorban nggak ada di bumi, kecuali Anda lepas, tuh sah baru. Kenapa? Karena udah Anda tinggalkan tuh dari badan Anda ke bumi. Tuh, sehingga nentepnya tangan Anda di sorban nggak apa-apa kan? Karena berarti Anda hukumnya naruh tangan di bumi, mengingat sorban udah lepas. Kok sore capek ngajar kok capek ngaco. Jadi kalau perempuan ya auratnya muka nih, ya, apa yang tidak ditutup muka sama kedua telapak tangan, dia yang lebih, jadi rambut nggak boleh, rambut muka. Terus itu yang kedua, ya berarti di antara aurat, berarti di antara hal yang ditutup, ya khususnya dalam sholat. Nah sekarang yang ketiga, aurat yang ketiga, ya berarti mayajibu satru, apapun yang wajib ditutup, ya apa tuh auratul hurrah, auratnya orang perempuan yang merdeka di luar sholat, tuh di luar sholat, wal amati, dan auratnya budak, ya di luar sholat nih. Nah di mana si perempuan tadi, baik yang merdeka maupun yang budak, ya dia punya diri indal ajanib, ada di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tuh namanya laki-laki asing. Misalnya, ya aneh, ya mampir ke rumah ente, nanti istri ente kan wanita hurrah, namanya hurrah itu, karena budak udah ada jam sekarang. Tuh nanti ada datang, tuh nanti berarti aneh laki-laki asing di mata istri ente dalam perang agama, kan gitu. Maka aurat si perempuan yang sebagai istri ente, atau kakak ente atau adik ente, dengan kedatangan anda bertamu ke rumah ente, apa tuh seluruh anggota badan, termasuk muka. Kita nggak pakai ini, ngerti ya? Kita nggak pakai ini, karena aurat istri ente, aurat istri aneh, di luar sholat sama seperti sholat. Apa ya? Yaitu hanya ditutup anggota badannya, tapi muka mata tangan kan kagak. Paham maksudnya? Ini semua yang ada kita nggak tutup muka itu, pakai cadar.
nggak pakai sarung tangan. Padahal kan di luar sholat dan di hadapan laki-laki asing. Padahal perempuan itu di luar sholat, aurat itu seluruh badan. Semuanya termasuk muka. Nah ini di kita jarang ada yang pakai. Kalau yang masih pakai benar karena agama, satu di Yaman, Hadramut masih, di Saudi masih tapi nggak 100%. Di Indonesia ada yang belajar agama benar. Adapun sebagian ini sana pakai cadar pura-pura. Bahkan teroris pun pakai cadar di negara kita. Bahkan teroris pun nyolong. Ada mau kejadian videonya ada. Pakai cadar pura-pura masuk ke restoran orang lagi makan, ya. Lalu ada seorang ibu, ya, lagi tasnya di bangku diambil. Yang ngambil itu perempuan dengan pakaian muslimah sempurna pakai cadar. Ingin apa? Ini ingin menjatuhkan Islam. Islam nggak jatuh dengan perilaku berjatuh. Ada. Islam nggak bakal jatuh dengan apa? Tapi keangguran Islam, kemudian Islam, kesucian Islam nggak akan terendahkan nanti sedikit pun dengan perilaku buruk etiknya. Nah, ada tuh kejadian perempuan gitu. Contoh deh, ini hadir apa yang dia punya istri hadir murid khusus perempuan. Kan ada tuh luar batang ada. Ya, lalu istri nanti pulang, tahu lihat dompetnya hilang, handphonenya hilang, siapa yang nyolong? Pasti yang perempuan tadi pakaian sama main ada boleh, pakai jilbab, pakai budaya muslim, nah berarti pakaian yang baik dalam agama Islam kadang dimanfaatkan oleh orang yang nggak berhati Islam untuk melakukan kejahatan. Lalu ketika dia ditangkap yang jelek agama kan nggak ada yang jelek. Dia digebukin, dia penjara. Pokoknya ajaran Nabi Muhammad SAW yang itu sumber wahyu dari Allah Taala nggak akan bisa dihinakan dengan perilaku orang yang mengatasnamakan Islam. Bisa? Nggak bakal bisa. Anggun. Kenapa? Yang punya ajaran Islam Allah. Oh. Siapa yang bisa merendahkan Allah SWT? Jadi yang ketiga, ya itu. Nah ini kita harus minta maaf dari Allah yang kita nggak berbuat seperti itu. Tahu nggak? Nggak bisa kita itu. Apa yang gue bisa melakukannya dan nggak bisa memaksakan. Nah, udah nggak bisa tutup aurat sebagaimana aturan agama, ya. Maka jangan kita diamkan bini kita pakai pakaian yang keluar dari agama. Ketat. Jangan. Supaya. Yang ketiga, yang keempat, ya. Wahidah mahariha dan auratnya orang perempuan. Ya. Ini sekarang aurat perempuan di hadapan mahramnya. Artinya ini perempuan, ibu, ya. Ini ibu nih. Ibu dalam rumah. Yang ada di rumah itu suami, anak laki-laki. Ponakan dia bukan orang suami, ponakan dia. Ingat, ponakan suami itu orang asing bagi istri. Berarti ya? Ente ada kenal ponakan ane nama Imdad gak? Imdad. Itu ponakan ane. Tapi buat istri ane bukan ponakan. Dihukumkan jatuh ponakan karena menghargai suami. Padahal dia orang asing bagi istri ane. Berarti aurat istri ane seluruh badan. Nah ini istri aneh. Tuh, lalu di rumah ada aneh. Ya, lalu misalnya ada Toha. Ada lagi anak-anak perempuan dan ada anak laki misalnya. Anak laki ini ibunya atau bapaknya ada kakak istri aneh. Berarti semuanya mahram itu. Nggak ada orang asing. Nah, ketika seorang perempuan ada di tengah-tengah orang yang sebagai mahramnya, ibunya, anaknya, ponakan dia, dan pokoknya yang mahram deh. Bagaimana aurat dia? Yaitu aurat dia, ya, ketika ada di hadapan laki-laki yang sebagai mahram dan ada di hadapan orang-orang an-nisa sebagai perempuan teman-teman dia, yaitu aurat dia apa-apa yang ada di antara pusat dan dengkul. Jadi ente punya istri di rumah, istri kayak kaos singlet, ya. Lalu pakai celana pangsi punya lo.
Yang ente dipakai apa dia? Karena gerak. Tahu nggak? Dan nonton TV. Tahu nggak? Ya, di situ ada ente sebagai suami. Ada anak ente, dan yang itu anak istri juga. Pokoknya semua yang mahram, bukan orang asing. Maka si istri dengan pakaian begitu sama agama nggak dosa. Kenapa? Karena seorang perempuan ketika ada di tengah-tengah laki-laki sebagai mahram dan ada di tengah-tengah ya perempuan apa di antara orang perempuan lainnya, tahu nih, dia auratnya yang wajib ditutup antara pusat dan dengkul. Berarti perempuan di rumah nih. Ini bicara hukum aja ya, cuma jangan dipakein, nggak pantas. Ini perempuan di rumah nih, pakai kain, tutup aurat, tahu nggak nih? Ini kan tutup aurat ya nih, kalau ada buka baju nih, tutup aurat nih, ini pusar nih, tahu nggak nih? Pusar dengkul, kan tutup laki. Nah, aurat yang sebatas ini berlaku buat perempuan ketika di tengah-tengah mahramnya. Berarti si perempuan di rumah nggak pakai kaos, tahu nggak nih? Pakai kain segini doang, tutup segini, tahu nggak nih? Dia nyapu. Itu ketutup semua. Suami yang pulang, assalamualaikum, salam. Wah, tahu nggak? Kok pernah begini? Gue udah belajar agama. Itu benar, tapi apa ada pakai? Kalau ada pakai sih gila juga. Tapi benar nggak salah. Cuma artinya kita ilmu wajib tahu. Setahu-tahu kita tetap nggak disuruh begitu. Lo nggak pantas lah. Kalau laki begitu kali, kalau perempuan kan ada gandulannya. Jangan terakhir ngaco. Jadi ketika seorang wanita ada di tengah-tengah mahram, berarti kalau laki-laki tuh, laki-laki itu semua mahram. Ya, dan perempuan itu indah lisan ketika di hadapan orang perempuan lain, temannya, segala macamnya. Ada teman-teman dia yang perempuan, bukan kata ini perempuan yang teman sekolah atau teman apa, teman masuk sekolah dah beruntung silaturahmi, sehingga di tempat tadi laki pun nggak ada, suami perempuan yang ada, turun dia aja, dia pada buka jilbab, geras segala macamnya, bahkan baju kaos dibuka kayak kutang doang, turun dia ya bang ya, maka secara hukum nggak apa-apa ya. Karena auratnya si orang perempuan tadi di hadapan orang perempuan yang sejenis sama dia hanya cukup pusar sama dengkul gitu. Jadi sama-sama perempuan ngelihat dengkul pun haram. Ini perempuan berenang, pakai celana pendek, lu ngelihat dia haram, dia ngeliat gua haram. Karena biar lu sama-sama perempuan, lu pun nggak ada syahwat, dia sejenis nggak mungkin tuh. Gue normal, gue udah bermelaki. Gue alhamdulillah nggak punya niat untuk bermainan dengan sejenis. Tetap pandangan ente kepada perempuan teman ente diharamkan, meskipun di rumah. Oh ini laki ini perempuan ya, adek itu perempuan kakak, si kakak pakai celana pendek, tetap belum melihat aurat kakak lu haram. Nah, biar sama-sama perempuan ada yang namanya aurat wajib ditutup. Apa? Tuh, sebagaimana auratnya laki-laki antara pusat dan dengkul itu wajib ditutup. Jadi perempuan di rumah pakai celana pangsi turun-turun apa-apa. Yang penting pusat antara pusat dan dengkul ditutup. Jadi sih di kita jarang terjadi, hari-hari banyak. Ya bodoh amat. Faslun pasal. Ya jadi selesai tuh bab aurat. Nah ini kan aurat syarat sah sembahyang nih. Berarti sebelum sembahyang kita tutup, ya. Dan kewajiban untuk aurat terjadi sebelum perbuatan sembahyang dan dia selalu menyertai sembahyang kita sampai selesai. Berarti ketika terjadi di tengah-tengah sembahyang aurat kita terbuka, sembahyang kita batal. Bisa nggak batal kalau segera ditutup? Artinya kita lagi sembahyang, ya, aurat kita terbuka. Padahal sebelum sembahyang kita ditutup karena kita ngerti ilmu belajar. Kita tutup dengan nggak bisa ada sembahyang kalau ada menutup aurat, sehingga kita tutup aurat. Karena mungkin terburu-buru, ya, sehingga ente nggak kencang tuh, ya, apa yang lipat kain ente. Sementara ente nggak pakai celana pangsi, hanya pakai celana dalam doang. Di tengah-tengah sembahyang karena bergerak kain ente dari lepas tuh, apa lilitannya, tanpa disadari. Tahu-tahu begitu ente bawa dari ruku, kain melorot, terbuka kan aurat. Kalau ente nggak segera angkat, batal sembahyang ente. Tapi kalau ente angkat nggak batal. Dengan catatan jangan bergerak lebih dari 3 kali. Contoh, ya, apa-apa. Nih, ini sembahyang. Mau laki yang perempuan sama. Kalau perempuan sekarang mau kena terusan. Kalau mau kena dulu perempuan atas lain bawah lain.
Tuh, dan umumnya kena dulu perempuan putih. Kalau sekarang kan ada warna coklat nih segala macam ada itu. Nih taruh deh buru-buru kayak kain kalau mau ngejar berjamaah gimana. Ini kain kacang nih, tapi tutup aurat. Allah. Terus ternyata lama-lama nih kain kebuka karena gerakan. Tuh, enggak pakai panjang ya. Terbuka. Begitu anak ambil buru-buru begini nih, ini ketutup, ya. Ini jatuh nih tuh. Nggak batal. Sembahyang nggak batal. Meskipun tadi itu kelihatan hanya sempak doang, tetap nggak batal. Kenapa? Karena satu terbuka auratnya nggak sengaja, dua Anda segera tutup, nggak ada jeda, kecuali ada jeda. Artinya tuh kan dilihatin dulu, batalin. Jadi kalau begitu langsung sadar, langsung ambil, tuh ngerti? Ya kalau dia sembahyang mereng gitu, berarti dia belum sadar, nggak batal itu mereka tahu. Begitu dia melek tuh, langsung diambil. Di asalin dulu deh, nggak batal. Tuh, yang penting jangan kita begini nih, terus membaca. Tuh, berarti yang bikin batal bergeraknya. Tuh ngerti? Tuh, itu orang yang membatalkan sembahyang. Padahal syarat sembahyang itu nggak hilang sama ente. Kenapa? Karena ente segera menutup begitu tahu aurat terbuka. Yang bikin batal ente bergerak 3 kali. Karena menutupnya ente kepengen sekaligus saat itu. Karena nggak usah, boleh. Asal gini aja, Allahu Akbar. Tuh pegang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Begini bisa. Nggak batal itu. Karena bergerak tadi ente atur waktunya. Enggak sekaligus satu waktu. Karena sekaligus satu waktu bisa bergerak 3 kali bahkan lebih. Sedangkan kita dalam satu gerakan hanya bisa bergerak 2 kali. Yang ketiga lupanya ini batal. Siapa ke ente mana sembahyang? Tahu nih bergerak. Tahu nih. Padahal ente udah 2 kali bergerak. Tahu nih udah 2 kali. Maka yang ketiga meskipun ente lupa batal. Dalam hati ngomong, ya gue 3 kali bergerak lupa, terusin dah, gak bisa, berbatal. Tahu nih, jadi bergerak dalam satu gerakan, bukan dalam satu rakaat, satu gerakan, hanya 2 kali. Maka yang ketiga kali terjadi gerakan dalam satu rukun yang ente ada di dalamnya, ya, yang ketiga tadi menjadikan sembahyang itu spontan batal meskipun lupa. Jadi kalau bergerak 3 kali lupa itu membatalkan. Tapi kalau menambahkan gerakan lupa nggak batal. Subuh berapa rakaat? 2. Tahu nih, ternyata itu 3 rakaat lupa nggak batal. Tapi kalau bergerak batal. Sujud berapa kali setiap rakaat? 2. Betul nggak? Ente sujud 3 kali lupa nggak batal. Dan nggak boleh dibatalin, ganti sujud sahwi. Tapi kalau bergerak bisa. Bergerak hanya 2 kali. Ketiga kali hadir lupa batal. Jadi nambah rukun, ya, nambah rukun, nambah rakaat. Tahu ngerti? Batalnya hanya dengan sengaja. Lupa nggak batal. Tahu ngerti? Ketinggalan rukun, kekurangan rukun, batal dengan sengaja. Lupa nggak batal. Ente harus supaya, tahu nih? Karena ngelamun. Tahu nih? Sujud baru 1 kali. Aturan ente duduk antara 2 sujud baca rubah beli. Ente lupa berdiri, nggak batal. Tahu nih? Tahu ingat duduk antara sujud. Dan lagi tekan kabel ingat kayak sujud baru sekali. Udah nggak usah terusin Fatihah, langsung turun duduk. Dah rubah beli alhamdulillah. Terus sujud lagi. Tidak batal. Tapi ntar sujud sahwi. Tahu nih? Tapi kalau bukan nggak bisa. Om sholli fardal maghribi Allahu Akbar. Iya, satu nih. Satu. Wa qalina sunnah alhamdulillah batal. 1, 2, 3 batal. Lupa saat batal. Tuh bergerak. Oh nih, selain bergerak yang terjadi dalam sholat kita, ya tidak batal kecuali kalau sengaja. Lupa, nambah rukun lupa nggak batal. Lupa sujud dan lupa kunut nggak batal. Kunut kan bukan rukun sholat. Ente lupa nggak batal. Tasyahud awal bukan rukun sholat, ente lupa nggak batal. Ini yang rukun sholat. Sujud 2 kali, ente tambahin 3 kali dosa besar. Tapi anda lupa nggak batal. Sujud 2 kali, 1 kali, anda lupa nggak batal. Selesai.
Tapi kalau bergerak nggak bisa. Tahu ngerti? Ente karena ada keperluan gatal ya 2 kali bergerak. Ketiga kali lupa lo batal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli an-nabiyil al-habibil 'ali al-qadir azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil al-habibil 'ali al-qadir azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, kata beliau alhamdulillah. Wansa, tahu deh yang namanya asing. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, satu di antara sekian anak cucu turunan Nabi Muhammad SAW yang sekarang lagi pada ngingkarin. Benar ya Rasulullah, jangan berurusan dengan golongan. Jangan berurusan dengan suku. Jangan berurusan dengan partai. Benar. Yang hizbahu yang mereka mengajak hizbahu ke kelompoknya untuk jadi ini dia pun dengan sahabat saya untuk jadi penghuni neraka. Itu Al-Quran. Jadi banyak orang dengan nama agama padahal bukan mengajak orang ke agama, ke suku dia. Maaf nih, sebenarnya bukan takut salah. Jadi ada perkataan terhadap kepada seseorang begini. Lalu yang berkata lagi kepada orang lain. Apa kata beliau? Nusika bila ilaha illallah pada waktu. Ane wasiatkan ente, yang dia pesan dengan bahagia. Ane pesan sama ente untuk ente ya senantiasa setiap waktu baca la ilaha illallah setiap waktu. Khususan indal humum musyawabih, khususnya ketika ente dalam keadaan humum sumpah resah udah syawabih dan aneka hal kerjaan yang bikin tempat. Ketika itu dalam keadaan rumah baca la ilaha illallah. Maka setiap sholat ada wirid la ilaha illallah. Ada wirid la ilaha illallah. Bahkan ada waktu la ilaha illallah yang perlu dalam baca 20 lebih. Buat kemarin baca. Tuh baca antara zuhur asar la ilaha illallah malikul maqul mungkin 100. Setiap hari ada waktu yang kita dianjurkan di waktu itu memperbanyak la ilaha illallah. Tuh kata belakangnya, ya, dia boleh mewasiatkan kepada orang, ya, ane wasiatkan kepada kamu, ya, ane pesan ente untuk wasiat tuh ane pesan, ane ingatkan ente, ane wasiatkan ente untuk ente menyebut kalimat la ilaha illallah, qul la waqti istighfar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terutama di sholat dah, khususnya, ya. Ane pesan buat ente, ane wasiatkan ente, ane ingatkan ente, ya, untuk ente membaca kalimat la indal humum ketika ente digerak aneka sumpah, aneka hal-hal yang mungkin ente pernah pikiran. Al-humum, untuk udah bulanan, sumpah, galau, kacau, segala wasyawabir. Dan ketika ente ya, dihadapkan dengan aneka kesibukan yang gak biasanya dialami. Wadhiqil ma'isha, dan ketika ente merasakan piciknya kehidupan ente dalam mencari apa yang ente butuhkan. Banyakin la ilaha illallah. Setiap waktu la ilaha illallah. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, apalagi ente udah pernah diberitahu penjelasannya begitu segala macamnya, ya, sehingga ada wasiat kembali baca. Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang kamu baca apalagi setiap waktu sambungan tuwasi'ur rizqa, dapat memberikan keluasan rezeki yang kamu inginkan. La ilaha illallah. Makanya habis zuhur orang baca 100 kali. Dari Al-Madinah Al-Mubin ya. Baca itu tapi itu anjuran para ulama salaf. Jadi yang terus main doa belum sempat ya, dia juga boleh. Pokoknya setiap hari ada waktu antara zuhur ente dengan asar, ente di situ baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul. Mengangkat ente dari pintu kemiskinan. Dia ngomong Rasulullah. Nah ini kita berhadap ya, tuh kalau ente dalam keadaan picik rezeki, ya sumpah yang mau bilang nggak tahu kenapa kok tahu ini banget kayak hati ini amat, banyakin la ilaha illallah.
Kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang ente baca, apalagi udah tahu artinya. Udah tahu artinya berarti nggak ada yang memberikan ente jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kecuali Allah. Tuh, nggak ada yang mengangkat kita kecuali Allah. Terus, nah, fa'innaha tuwassi'ur rizq, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ya yang ane wasiatkan ente untuk bacanya setiap waktu, apalagi ketika ente dalam sumpah yang alhamdulillah ya, itu kalimat ya Allah jadikan manfaatnya tuwassi'ur rizq, memberikan keluasan rezeki. Artinya hal-hal yang kita rasakan picik dalam kehidupan, picik dalam mereka segala macamnya, berkah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Allah Ta'ala ya dapat meluaskan jalan kita untuk dapatkan rezeki Allah Ta'ala, baik yang lahiriah maupun yang ma'nawiyah. Kenapa? Wa min tab'iha, dan di antara hakikatnya atau tabiat kalimat la ilaha illallah ar-rutubah, itu hasil lisan kita basah dengan itu. Jadi kalau ente mau kalau pelihara ya nggak diderak sumpahkan segala macam, meskipun ada masalah, tapi masalah tadi nggak menjadikan kita sumpah resah, enggak. Kita bisa menghadapinya. Tuh, senantiasa basahlah mulut kamu dari mengucap la ilaha illallah. Terus apa lagi? Hatta gatiyah sulam hanau, sampai kalau bisa ente lagi di tempat tidur begini, ente pulas karena banyak baca la ilaha illallah. Nah, misalnya ente tidur, baca doa tidur, alat yang kita tahu. Lalu sebelum ente pulas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya ente terbawa tidur. Maka kalau itu bisa bersambungan, nggak ada sumpah yang akan ente rasakan. Masalahnya nggak ada. Lalu nggak coba? Belum coba, belum merasa, belum. Masih perempuan. Jadi apa ya? Baca yang kebanyakan la ilaha illallah. Makanya itu nanti ya kalau itu baca roti la ilaha illallah paling banyak. Roti atas ini 3, ini 3, la ilaha illallah 40. Bahkan kalau itu sekolah besar 100. Roti berhadap 3 yang mungkin cuma 1 ya dari kerap. La ilaha illallah 50. Kita baca apa? Tahlil. Selawat 3 kali. La ilaha illallah berapa? Minimal 33, 21. La ilaha illallah banyak. Karena pengaruhnya besar buat diri seorang beragama Islam. Jadi la ilaha illallah apa? Harus jadi apa? Harus senantiasa membasahi lisan kita. Makanya ada kalimat la ilaha illallah yang macam sekali itu ya anjuran untuk diamalkan dari al-habib al-barakah al-kutub al-rabbillah sabdar al-hayy wa bakar wa hasidab bersama. Karena insya Allah nggak perhatian dan setiap hari insya Allah hamba perhatian. Nanti yang udah apa baca sewaktu-waktu. Kalau bisa jangan ada hari ente, melainkan di situ ente membaca la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli baca. Kalau habis ya Allah sudah betul kan ada subuh-subuh pada pengajian kita baca pagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. 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 Ya Allah, amin. 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 Amin.
Allah tasyal mustafa ila al-haqi dan wal-wafa. Amin. Bil nasi shifa wa ala al-kiram syurafa. Amin. Sahbihi masalih al-qur'an. Amin. Amin. Sa'id Allah wa rahmatina wa rizqa. Amin. Taj'alna min khalqin rabbana sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi namahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah